Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Masih ingat dengan saya? Masih perawat Diana ya? Iya betul nggih Ibu. Ini dengan Ibu Sri nggih. Iya betul. Baik, sesuai dengan kontrak waktu sebelumnya nggih Ibu. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Ibu. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik. Sebelumnya mau tanya Ibu gimana kabarnya hari ini dan keadaannya bagaimana? Hari ini cukup baik sih Sus, tapi saya sedikit pusing dan gelisah Sus. Baik, kalau boleh tahu pusing dan gelisahnya itu karena apa Ibu? Ini saya kepikiran sama kondisi kesehatan saya, takutnya itu nggak bisa sembuh, terus juga barangkali saya nggak bisa pulang gitu Sus. Baik, Ibu merasa pusing dan gelisah karena takut sama kondisi Ibu nih. Saya mengerti atas kegelisahan Ibu dan pikiran Ibu. Tetapi sebaiknya pemikiran-pemikiran yang negatif tersebut lebih baik itu dibuang jauh-jauh dan jangan terlalu dipikirkan Ibu, karena nanti bisa menyebabkan stres atau bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan Ibu. Jadi lebih baik jangan terlalu dipikirin ya Bu. Iya Sus. Ibu tadi waktu makan pagi bagaimana Ibu? Habis dan dimakan atau tidak Ibu? Dimakan sih Sus, cuma setengahnya doang. Baik, jadi nafsu makannya sedikit menurun Ibu. Iya. Itu nafsu makan sedikit menurun karena ada faktor lain Ibu? Gak selera sama makanannya sih Sus, terus juga ya itu tadi saya kepikiran sama kondisi kesehatan saya. Baik, kemudian apakah Ibu akhir-akhir ini ada gangguan pencernaan gitu? Apakah diare atau semacamnya gitu Ibu? Gak ada sih, alhamdulillahnya foodnya juga lancar. Baik, untuk BAB itu masih lancar nih Bu dan tidak ada gangguan, hanya nafsu makannya itu menurun. Nah, untuk semalam Ibu tidurnya bagaimana Ibu? Sering kebangun Sus, kadang 2 jam sekali itu saya kebangun karena juga merasa gelisah sendiri kayak gitu terus. Baik, Ibu tidurnya berarti semalam terganggu ya karena sering terbangun. Baik, Ibu akhir-akhir ini selain merasa gelisah, pernah ngerasain kayak takut sampai tangannya gemeteran, terus ada rasa tegang atau khawatir yang berlebihan gitu nggak Ibu? Akhir-akhir ini sih dalam 1 minggu ini sih nggak ada Sus, alhamdulillah. Paling kayak kalau malam kayak lagi ngelamun itu kadang gelisah sendiri sih, tapi nggak yang berlebihan banget. Baik, alhamdulillah untuk 1 minggu ini masih mending ya Bu, tidak yang begitu berlebihan banget. Baik, selanjutnya Ibu apakah sering memikirkan hal-hal yang negatif itu Ibu? Misalnya kayak mungkin pemikiran yang tidak baik, merasa kayak sendirian, terus ingin mengakhiri hidup gitu Ibu. Alhamdulillah untuk pikiran mengakhiri hidup sih saya nggak sampai ke sana ya Sus, karena saya juga ingat anak saya di rumah masih butuhin saya walaupun saya di sini jauh sama mereka. Alhamdulillah nggak ada pikiran ke sana. Alhamdulillah ya Bu, Ibu tidak ada pemikiran yang ingin mengakhiri hidup dan segala macam ya Bu. Berarti masih bisa berpikir positif lah ya Bu. Nah, Ibu kalau misal lagi kegiatan nih, entah itu bareng ngumpul sama teman atau mungkin Ibu ngobrol-ngobrol sama perawat yang lain, Ibu pernah kayak ngerasa walaupun udah ngobrol nih rasa tetap nggak bahagia atau gimana Ibu? Alhamdulillah enggak sih Sus, karena
kalau sama teman-teman saya itu bisa bagi-bagi cerita, jadi saya nggak terlalu memendam sendirian kecuali urusan pribadi saya. Baik, berarti kalau misal sehabis ngobrol-ngobrol nih, Ibu merasa bahagia ya Bu? Nah, karena mungkin bisa meluapkan apa isi hati Ibu, bisa curhat gitulah ya Bu. Iya, sis. Baik, tadi Ibu kan bilang kalau ngobrol-ngobrol sama teman bisa curahkan suara hati Ibu dengan ngobrol atau curhat gitu, Ibu merasa senang gitu. Iya sus, alhamdulillah, karena dengan ngobrol-ngobrol ya itu tadi saya bisa bagi-bagi cerita hidup saya, apalagi sama Ibu Sari saya juga sering berbagi cerita. Sus. Baik, alhamdulillah ya Bu, ada teman ngobrol juga gitu sama Ibu. Baik, tadi kan Ibu bilang kalau merasa gelisah karena terkait kondisi Ibu. Nah, selain terkait kondisi Ibu, kalau misalkan memikirkan anak-anak di rumah, kadang sampai menangis gitu atau enggak Bu? Alhamdulillahnya enggak sih sus, paling ya cuma keinget gitu doang, terus merasa sedih tapi nggak sampai nangis yang berlebihan juga. Baik Ibu, selanjutnya kemarin waktu saya tanya itu kegiatan yang paling Ibu suka itu membaca sambil mendengarkan musik ya. Nah, dari kegiatan itu kira-kira Ibu masih mau nggak melakukan kegiatan tersebut di hari-hari selanjutnya gitu Ibu? Masih mau sih sus, karena saya itu termasuk suka yang membaca buku, apalagi cerita-cerita novel itu saya suka banget. Baik, Ibu masih minat nih Bu dalam melakukan hal tersebut untuk hari selanjutnya. Baik, kemudian kalau misalkan nih Ibu lagi merasa sedih, kangen anak mungkin ya, itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu atau tidak Ibu? Terkadang iya sih sus, kadang jadi males buat ngelakuin aktivitas, kadang mending saya di kamar gitu. Baik, kalau misalkan nih posisi Ibu lagi males buat ngelakuin aktivitas atau lagi sedih, biasanya kalau lagi sedih kan pengennya menyendiri kan di kamar atau di mana gitu. Tapi ada nih mungkin kegiatan sehari-hari di sini, kayak misalnya kita bersih-bersih bersama atau kita mungkin melukis bersama. Nah, Ibu bisa mengambil keputusan yang tepat nggak? Misalnya lagi sedih kayak gitu, terus Ibu mungkin berpikir kayak daripada saya sendirian nanti saya semakin sedih, lebih baik saya mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. Nah, Ibu kira-kira bisa mengambil keputusan yang tepat atau tidak? Bisa sih sus, kadang ya tergantung situasi juga ya sus, kalau misalnya kegiatan itu saya suka, jadi saya lebih baik mengikuti kegiatan untuk menghilangkan rasa sedih itu sih sus. Nah, baik Ibu. Selanjutnya, kira-kira Ibu pernah atau sering gitu ngalamin lelah yang berkepanjangan atau lelah yang tanpa ada sebab gitu Bu? Gak ada sih sus sejauh ini, kayak paling kalau misal lagi banyak aktivitas, kalau nggak saya kurang tidur itu baru kadang badan merasa capek. Baik, Ibu merasa lelah kalau misalkan lagi banyak aktivitas yang mungkin yang berat-berat Ibu sama kurang tidur gitu. Selanjutnya itu Ibu pernah merasa nggak sih kalau diri kita itu nggak berharga gitu buat orang lain atau buat diri kita sendiri gitu? Enggak sih sus, saya nggak sampai kepikiran yang buat diri saya kalau nggak berharga gitu. Baik, jadi Ibu tidak pernah punya pikiran bahwa diri Ibu itu tidak berharga Ibu. Nah, baik Ibu, dari pemikiran Ibu tadi itu sudah baik Ibu. Jangan merasa bahwa diri kita itu tidak berharga. Pada dasarnya semua manusia itu berharga di mata orang-orang dan jangan pernah mempunyai
pikiran yang negatif nih Bu, kayak misal ingin, apalagi sampai ingin mengakhiri hidup, itu jangan sampai Bu. Kalau misalkan Ibu kepikiran kangen keluarga di rumah atau anak-anak, karena menjenguk Ibu itu hal yang wajar nih Bu, karena kan manusia pasti punyai rasa kangen, rasa sedih. Nah itu udah hal yang wajar. Dan kalau misalkan Ibu kepikiran kayak bisa nggak ya saya sembuh, nah Ibu bisa alihkan pemikiran negatif itu tuh dengan cara mungkin berdoalah atau meyakinkan diri Ibu sendiri bahwa Ibu itu bisa dan akan sembuh. Kalau udah sembuh kan nanti juga kembali ke keluarga, bisa berkumpul kembali tuh. Baik Ibu, untuk ngobrol-ngobrolnya cukup sampai sini dulu Ibu. Apa ada yang mau ditanyakan atau diobrolkan lagi Ibu? Sudah itu aja. Ibu sudah bagus Ibu dan baik karena mau mengobrol dengan saya, mau mencurahkan isi hati Ibu, mau ngungkapin semua keluh kesah dan semua yang sedang Ibu rasakan sama saya. Baik, sudah cukup Ibu. Kalau begitu saya izin kembali ke ruang perawat nih. Kalau misalkan Ibu butuh bantuan, butuh teman ngobrol, curhat dan segala macam, ya Ibu bisa ke ruang perawat dan menemui saya nih Bu. Terima kasih ya Sus sudah mendengar keluh kesah saya, cerita saya hari ini. Baik, terima kasih juga nih Bu karena sudah mau ngobrol dengan saya. Baik, kalau begitu saya permisi Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat dan kegiatan Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Sus. Iya, sama-sama. Permisi Ibu.